Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil referensi yang kami dapat mengenai pasar konkret dan pasar abstrak. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Basusar Ramadan. Yang kedua, ada Nur Fadila Pati. Yang ketiga, ada Atika Sapna. Yang keempat ada Vivi Indriani, yang kelima ada Rizky Amelia, dan yang terakhir ada Tiara Aristia. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan sebenarnya apa itu pasar. Jadi pasar merupakan salah satu dari berbagai sistem institusi produser, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang dan jasa, tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Jadi yang akan ada dalam pembahasan kali ini yaitu adalah apa itu pasar konkret, apa itu pasar abstrak, dan hal yang mempengaruhi luasnya pasar. Jadi tujuan untuk penulisan kali ini ialah untuk mengetahui apa itu pasar abstrak, pasar konkret, dan faktor apa saja yang mempengaruhi luasnya pasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar konkret dan ciri-ciri dari pasar konkret. Yang pertama, pengertian pasar konkret. Pasar konkret merupakan pasar dengan barang yang dijual ada di tempat dan bisa langsung di bawah pembeli. Pada umumnya, pasar yang kita temui sehari-hari ialah bentuk pasar konkret dengan barang yang diperjualbelikan ada di tempat tersebut. Ciri-ciri pasar konkret ialah yang pertama, barang yang diperjualbelikan ada di tempat. Yang kedua, penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Yang ketiga, membutuhkan tempat untuk menaruh atau menyimpan barang. Yang keempat, barang yang dibeli dapat langsung dibawa pulang. Yang kelima, barang yang dijual biasanya berupa kebutuhan pokok seperti misalnya beras, gula, daging, dan lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya kegunaan pasar konkret. Yang pertama, pembeli akan mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Yang kedua, penjual juga dapat menawarkan barangnya dengan bebas karena berkumpulnya sejumlah pembeli di lokasi pasar. Yang ketiga, distributor akan mendapatkan kemudahan dalam mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Dan yang terakhir, bagi pemerintah, pasar konkret dapat menambah kas pemerintah melalui pajak dan retribusi. Selanjutnya, contoh pasar konkret. Yang pertama, pasar tradisional. Contohnya itu seperti Pasar Alauddin Makassar, Pasar Pabayang-Bayeng, Pasar Terong Makassar, Pasar Beringharjo Yogyakarta, Pasar Johar Semarang, dan lain sebagainya. Yang kedua, pasar daging dan telur, yaitu pasar yang menjual beraneka ragam daging seperti daging ayam, daging sapi, kambing, dan sebagainya. Yang ketiga, pasar sayur-sayuran, yaitu pasar yang menjual berbagai macam sayuran seperti wortel, kentang, bayam, sawi, dan sebagainya. Itulah kegunaan dan contoh pasar konkret. Pengertian pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar dengan barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat secara langsung. Proses jual-beli dalam pasar abstrak tidak meski berhadapan langsung, namun bisa melalui telepon, surat, dan internet. Adapun contoh pasar abstrak yaitu pasar uang dan pasar modal. Yang kedua yaitu kegunaan dari pasar abstrak. Yang pertama sebagai pasar modal atau bursa efek, yang kedua sebagai pasar valuta asing, yang ketiga sebagai pasar atau bursa tenaga kerja, yang keempat sebagai pasar atau bursa komoditas. Contoh pasar abstrak yang terdapat ada 5 contoh. Yang pertama adalah pasar modal atau saham, yang kedua bursa saham, yang ketiga telemarket, yang keempat online shopping, dan yang paling terakhir adalah pasar komoditas. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi luasnya pasar. Yang pertama yaitu barang yang diperjualbelikan dapat digunakan di mana-mana. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan dapat disimpan lama. Yang ketiga, biaya-biaya transportasi. Dan yang paling terakhir adalah standarisasi produk.
Jadi kesimpulan dari materi kami kali ini yaitu pasar konkret merupakan pasar dengan barang yang dijual ada di tempat dan bisa langsung dibawa oleh pembeli. Pada umumnya, pasar yang kita temui sehari-hari adalah bentuk pasar konkret. Pasar konkret dengan barang yang diperjualbelikan ada di tempat yang kegunaannya seperti pembeli akan mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah dan penjual juga dapat menawarkan barangnya dengan bebas karena berkumpulnya sejumlah pembeli di lokasi pasar. Sedangkan pasar abstrak merupakan pasar dengan barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat secara langsung. Proses jual beli dalam pasar abstrak tidak mesti berhadapan langsung, namun bisa melalui telepon, surat, dan internet, contohnya pasar uang dan pasar modal, untuk memajukan pasar di Indonesia. Kami memiliki beberapa saran, yaitu yang pertama, melakukan pembangunan yang mencakup. 2. Membeli barang-barang dalam negeri. 3. Menjual barang dengan harga yang seimbang. 4. Melakukan penghentian barang black market. Itulah penyampaian materi pasar konkret dan pasar abstrak dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian kami ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.